warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nama saya Destian Nurul, saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10 TBSM, 10 Ototronik, dan 10 TPTL, juga di kelas 11 TBSM dan 11 Ototronik. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana teknik penilaian bahasa Inggris, bisa dilihat di videonya Bu Nurul dan Bu Alistani. Oke, let's get to the first material about simple past tense. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang simple past tense. Sebelumnya, di semester yang lalu, kalian sudah belajar dua tenses, yaitu simple present tense dan simple future tense. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu pengertian simple past tense. The simple past tense is used to talk about the completed actions in a time before now. The simple past is the basic form of past tense in English. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, forming the simple past tense. Jadi, ini adalah rumus untuk membuat simple past tense. Jadi, ada dua rumus, yaitu untuk regular verbs, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Oke, untuk kalimat positif, subjek, yaitu ada I, you, we, they, she, he, or it, plus verb, plus d or ed. Oke, cara menggunakan d or ed, kita bisa melihat dari verb pertama. Misalnya untuk kata berakhiran e, tinggal ditambah d. Contoh, stare menjadi stared. Oke, untuk kata berakhiran huruf konsonan, tambah y, ubah y-nya menjadi i, dan tambah ed. Contohnya, try menjadi tried, atau study menjadi studied. Selanjutnya, untuk kata yang memiliki satu suku kata, satu huruf vokal, dan berakhiran satu huruf konsonan, huruf terakhirnya didouble, dan tambahkan ed. Contoh, drop menjadi dropped. Oke, contoh kalimatnya. Pertama, I used my bike. I used my bike. Saya menggunakan sepeda saya. Lihat, kata yang dicetak tebal menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu dengan ditambah d. Yang kedua, she dropped her phone. Dia menjatuhkan ponselnya. Drop tambah ed. Yang ketiga, they played basketball. Mereka bermain basket. Play tambah ed jadi played. Next, untuk kalimat negatif, ada subjek, I, you, we, they, she, he, or it, plus did not, atau bisa disingkat menjadi didn't, plus infinitive without to. Contohnya, I didn't use my bike. Saya tidak menggunakan sepeda saya. Oke, kenapa use-nya tidak ditambah d? Karena bentuk pastenya sudah diwakilkan oleh didn't. Oke, jadi tidak perlu digunakan dua kali. I didn't use. Oke, jadi I didn't use. I didn't use my bike. Number 2, she didn't drop her phone. Sama, kembali lagi ke verb 1. Lalu they didn't play basketball. Kembali lagi ke verb 1 lagi. Oke, selanjutnya interrogatif atau kalimat tanya. Ada did plus subject plus infinitive without to. Contohnya, did she arrive? Did she arrive? Apakah dia sudah sampai? Oke, kenapa arrive-nya tidak ditambah d menjadi arrived? Karena sudah diwakilkan oleh kata did. Sama seperti bentuk negatif tadi. Did you eat? Apakah kamu sudah makan? Kembali lagi ke 1. Did they play basketball? Apakah mereka bermain basket? Oke, jadi untuk simple past tense ini yang menggunakan kata kerja bentuk kedua hanya ada di kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya berubah kembali menjadi kata kerja bentuk pertama. Next, kalimat tanya negatif, ada did not atau didn't, plus subject, I, you, they, she, he, it, plus infinitive without to. Contohnya, didn't she arrive? Bukannya dia sudah sampai. Didn't you eat? Bukannya kamu sudah makan. Didn't they play basketball? Bukannya mereka sudah bermain basket. Next, simple past tense of to be.
to have, and to do. Oke, biasanya kalau kita akan menerangkan tentang kata sifat, contohnya angry, marah, I was angry. Saya tadi marah. Atau you were angry. Kamu tadi marah. Oke? Dan begitu pun seterusnya. Forming the simple past tense for irregular verbs untuk kata kerja tidak beraturan ada subject plus verb to. Oke, that's all. Jadi verb to itu misalnya untuk kata kerja go, pergi, ada go, bentuk keduanya went, bentuk ketiganya gone. Untuk come, bentuk keduanya came, bentuk ketiganya come. Oke, jadi tidak beraturan. Lihat contoh kalimatnya. I went to school. Saya pergi ke sekolah. She came to my house. Dia datang ke rumah saya. Lalu, they ran in a schoolyard. Oke, untuk bentuk negatif sama kalimat tanyanya sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, jadi yang menggunakan kata kerja bentuk kedua hanya ada di kalimat positif. Next, past time expressions. You always use the simple past when you say when something happened, so it is associated with certain past time expressions. Jadi kalian menggunakan simple past tense itu ketika sesuatu sudah terjadi. Contoh yang pertama, kita lihat frequency, sometimes, kadang-kadang, often, sering, always, selalu. Contoh kalimatnya, I sometimes walked home at lunchtime. Saya kadang-kadang pulang ke rumah saat jam makan siang. Jadi, sometimes ditempatkan sebelum kata kerja. Oke, kata kerjanya jangan lupa pakai kata kerja bentuk kedua. Untuk walk ini adalah kata kerja beraturan. Kalimat yang kedua, I often brought my lunch to school. Saya sering membawa bekal makan siang ke sekolah. Oke. Jadi, frekuensinya itu disimpan di sebelum kata kerja. Brought itu kata kerja bentuk kedua dari bring. Next, a definite point in time. Last week, minggu lalu, when I was a child, saat aku masih kanak-kanak. Yesterday, kemarin. Contoh kalimatnya, we saw a good film last week. Kami menonton film yang bagus minggu lalu. Jadi ada kata kerja bentuk kedua, we saw. So itu bentuk kedua dari see. Melihat. Yesterday, I arrived in Geneva. Kemarin, saya tiba di Geneva. Jadi untuk keterangan waktu itu bisa disimpan di akhir atau di awal kalimat. Kalau ingin menggunakan keterangan waktu di akhir kalimat, bisa menggunakan contoh kalimat pertama. Apabila ingin menggunakan kata keterangan waktu di depan, jadi bisa menggunakan contoh kalimat kedua. Lalu, an indefinite point in time. Jadi kata keterangan waktu yang tidak pasti. Kalau yang tadi kan kata keterangan waktu yang pasti, sekarang yang tidak pasti. The other day, age ago, and a long time ago. Contohnya, people lived in caves a long time ago. Zaman dahulu kala, manusia tinggal di dalam gua. Oke, lived. Yang kedua, she played the piano when she was a child. Dia bermain piano saat masih kanak-kanak. Berarti sekarang dia sudah tidak bermain piano lagi. Oke, selanjutnya the functions. Pada penggunaannya, simple past tense memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menjelaskan kejadian pada masa lalu dan telah selesai dilakukan pada waktu yang ditentukan. Contohnya, I saw a movie yesterday. Saya menonton film kemarin. Kemudian, past tense juga digunakan untuk menjelaskan beberapa kejadian yang telah dilakukan pada masa lalu. Biasanya kejadian tersebut dilakukan secara berurutan. Contohnya, Mr. John finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Jadi, Mr. John selesai bekerja, jalan-jalan ke pantai, lalu menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Oke, jadi berurutan. Lalu, past tense juga digunakan untuk menceritakan kejadian yang dimulai dan berakhir pada masa lalu dan biasanya memiliki durasi. Contoh kata yang sering digunakan adalah for 2 years, selama 2 tahun,
Jadi kata for ini artinya bukan untuk ya, tapi selama. For 5 minutes, selama 5 menit. All day, sepanjang hari. All year, sepanjang tahun, dan lain-lain. Contohnya, Bambang studied English for 5 years. Bambang belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Jadi, Bambang sudah selesai belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, past tense dapat digunakan untuk menceritakan kebiasaan yang pernah dilakukan pada masa lalu dan tidak dilakukan lagi pada masa sekarang. Contohnya, she played the violin. Dia bermain biola. Jadi dia dulu biasa bermain biola. Berarti sekarang dia sudah tidak bermain biola lagi. Selanjutnya, simple past tense juga digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau hal umum pada masa lalu dan pada masa ini sudah tidak lagi benar. Jadi contohnya, he didn't like mangoes before. Dulu dia tidak suka mangga. Berarti sekarang dia sudah suka mangga. Okay, that's all for today. If you got any questions, just comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe this channel. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.